semuanya, perkenalkan, saya Sandi Salsabila dengan NIM 111-2823-28112. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Video ini saya buat sebagai bagian dari tugas mata kuliah Kepemimpinan dan Administrator Kesehatan. Pemimpin sejati bukan hanya mereka yang memiliki jabatan tinggi, tapi mereka yang berani berjuang untuk kebaikan bersama. Salah satu tokoh yang menginspirasi di dunia kesehatan Indonesia adalah Dr. Nafsi Amboy, SPA, MPH. Seorang perempuan tangguh yang berani merangkul semua golongan dan mendedikasikan hidupnya demi keadilan kesehatan di Indonesia. Dr. Nafsi Amboy lahir di Sengkang, Sulawesi Selatan pada tahun 1940. Ia menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Indonesia, lalu meraih gelar Master of Public Health di Institute of Tropical Medicine, Belgia. Bahkan pernah melakukan riset di Universitas Harvard. Bersama suaminya, Dr. Ben Boy, ia mengabdi di Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Dedikasi mereka membuat pasangan ini menerima Ramon Magsaysay Award pada tahun 1986. Tak hanya di bidang kesehatan, Dr. Nafsia juga aktif memperjuangkan hak asasi manusia dan kesetaraan gender, bahkan pernah menjadi Ketua Komite Hak Anak PBB. Pada tahun 2012, di usia 71 tahun, Dr. Nafsi Amboy diangkat menjadi Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Meskipun menjadi menteri tertua yang pernah menjabat, semangat dan visinya tetap muda. Di masa kepemimpinannya, beliau memperkuat program Jaminan Kesehatan Nasional atau biasa disebut JKN, agar setiap warga tanpa memandang status sosial memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ia juga menekankan pentingnya kerja lintas sektor, karena bagi beliau, kesehatan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan hasil sinergi antara pemerintah, tenaga kesehatan, dan masyarakat. Gaya kepemimpinan Dr. Nafsi Amboy mencerminkan konsep learning organization menurut Peter Seng. Ia memiliki personal mastery yang tinggi, disiplin, berintegritas, dan selalu belajar. Ia membuka diri terhadap perubahan, memiliki visi sistemik dalam melihat masalah kesehatan, serta membangun kerjasama lintas sektor dengan pendekatan yang humanis. Dalam isu HIV/AIDS, beliau menolak stigma dan diskriminasi. Yang mengatakan jangan. Tidak ada alasan untuk menstigma orang, hanya karena ada virus dalam tubuhnya. Seorang yang terinfeksi HIV adalah sama saja dengan orang yang terinfeksi virus influenza atau seseorang yang terinfeksi penyakit lain. Sikap kita terhadap mereka adalah penuh pengertian, penuh empati. Bila membutuhkan, kita antar untuk bisa berobat. Tetapi selama dia tidak perlu pengobatan, maka yang penting dia jaga daya tahan tubuhnya. Tidak ada bedanya. Ya, malah lebih cepat menular virus influenza daripada virus HIV. Jadi itu harus kita ingat betul bahwa tidak ada alasan menjauhi orang yang terinfeksi HIV. Beliau juga memperjuangkan hak-hak orang dengan HIV agar tetap mendapat pelayanan kesehatan yang bermartabat. Kepemimpinannya membuktikan bahwa empati dan ilmu bisa berjalan beriringan. Kepemimpinan Dr. Nafsi Amboy dibentuk oleh nilai keluarga, pendidikan, pengalaman global, dan empati terhadap masyarakat kecil. Beliau dikenal tegas, humanis, dan kolaboratif, seorang pemimpin perempuan yang mampu merangkul semua pihak. Baginya, kesehatan bukan hanya urusan medis, tetapi hak dasar manusia. Itulah mengapa setiap kebijakan yang ia buat selalu berpihak pada keadilan sosial. Sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat, kita bisa belajar banyak dari sosok Dr. Nafsi Amboy, bahwa menjadi pemimpin berarti berani berpikir luas, berani mendengarkan, dan berani mengambil keputusan yang berpihak pada masyarakat. Kepemimpinannya mengajarkan kita bahwa perubahan besar berawal dari niat tulus untuk melayani dan belajar. Dr. Nafsi Amboy, SPA, MPH, adalah seorang perempuan yang berani, cerdas, dan peduli. Jejak perjuangannya menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus membangun sistem kesehatan Indonesia yang adil dan manusiawi.